Alasan munculnya ancaman PHK di industri tekstil, ia sebutkan bahwa perlambatan ekonomi yang terjadi pada mitra dagang Indonesia yang juga berimbas penurunan permintaan ekspor. Nah, permintaan yang melambat ini membuat stok yang sudah diproduksi oleh perusahaan menumpuk sehingga terjadi kerugian. Dan karenanya mau tidak mau, pelaku usaha harus bisa menghemat pengeluaran dengan memberhentikan pekerja. Dan dengan kondisi ini, Erlangga mengatakan pemerintah akan melakukan kajian dan juga melihat ya kondisi di lapangan untuk bisa mencari solusi agar PHK besar-besaran ini tidak terus terjadi. Ya, ini sebetulnya adalah jurus-jurus pemerintah begitu ya, mengantisipasi PHK. Nah, mungkin kita bertanya-tanya ya, apa sebetulnya yang menjadi penyebab PHK untuk di Indonesia sendiri ya? Kalau kita lihat memang ada banyak begitu ya yang menjadi penyebab PHK di Indonesia. Nah, tapi perusahaan-perusahaan khususnya perusahaan startup founding partner AC Ventures Pandu Syahrir melihat ada beberapa faktor begitu yang menjadi penyebab badai PHK terus terjadi di perusahaan rintisan alias startup di dalam negeri dan juga di luar negeri. Faktor yang pertama adalah kalau kita lihat dari sisi eksternal ya, seperti kenaikan suku bunga, inflasi, dan juga perang. Dan faktor kedua adalah ekspektasi yang tinggi dari investor setelah melihat siklus bisnis atau bisnis cycle yang terjadi dengan sangat cepat bagi perusahaan, khususnya sektor teknologi ketika momentum pandemi COVID-19. Ia juga menyatakan bahwa kalau gaji talenta digital startup ini sebagai biang kerok dari terjadinya badai PHK karena SDM bukan menjadi pengeluaran terbesar perusahaan startup. Nah, besarnya gaji yang diberikan itu adalah sebuah tren untuk bisa mendapat talenta terbaik di beberapa tahun lalu dan tahun ini juga sudah semakin menurun ya. Artinya menurut Pandu yang menjadi faktor ketiga terjadinya badai PHK adalah karena beberapa tahun lalu perusahaan ini banyak yang melakukan bakar uang sebagai strategi untuk mendapatkan pasar yang besar. Nah, Pandu juga mengungkapkan tahun 2023 ini akan mengubah ya bentuk startup setelah badai PHK ini dan PHK dinilai telah mengajarkan perusahaan untuk kembali pada fokus bisnis mereka dan mengutamakan mengejar profit atau alih-alih mengejar pasar yang lebih luas. Ia juga melihat bisnis startup ini lebih optimis pada tahun 2023 ini karena akan banyak reshaping dari sisi industri seperti misalnya merger atau konsolidasi ya. Kita lihat ini adalah jurus-jurus yang sudah disiapkan oleh pemerintah ya. Ada pemberian bansos, ada memastikan iklim investasi yang baik, ada pemberian insentif, lalu juga percepatan reindustrialisasi, lalu juga ada memperkuat daya beli masyarakat. Nah, ini adalah langkah-langkah yang akan ditempuh pemerintah untuk bisa mengatasi ya badai PHK yang mulai marak terjadi. Ekonom Center of Reform on Economic Score Yusuf Rendy mengatakan pemberian bantuan sosial atau bansos untuk mengantisipasi gelombang PHK sebenarnya memang bukan merupakan langkah yang tepat ya. Seperti yang diketahui, bantuan sosial begitu ya yang selama ini diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu bertujuan untuk bisa menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, beberapa bansos yang diberikan juga diperuntukkan agar kelompok masyarakat bahwa bisa hidup dengan layak dan harapannya dalam jangka panjang bisa memperbaiki taraf hidupnya ya. Dan kalau kita lihat juga begitu ya, ini mereka yang terkena PHK hanya solusi sementara saja karena pemerintah perlu memberikan upaya lain, memastikan iklim investasi yang cukup baik sehingga investor juga bisa menanamkan modalnya ya di Indonesia dan juga kalau kita lihat ini harapannya bisa menarik kembali para angkatan kerja di dalam negeri. Dan di samping itu juga Yusuf mengatakan pemerintah juga perlu ya memberikan insentif bagi perusahaan yang melakukan PHK dengan tujuan agar bisa mengerem terjadinya tren PHK misalnya saja dengan insentif pajak atau harga gas listrik tertentu untuk bisa industri tersebut di periode tertentu tetap bisa survive begitu ya. Dan pemerintah juga dinilai perlu nih untuk bisa mendorong percepatan reindustrialisasi agar masyarakat yang masih berada dalam angkatan kerja ini bisa kembali masuk ke lapangan kerja. Sementara itu, peneliti Institute for Development of Economics and Finance, Nailul Huda mengatakan maraknya PHK di tanah air ini dikarenakan karena upaya pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi. Nah, salah satunya adalah melalui instrumen suku bunga. Jadi menurutnya ketika suku bunga meningkat, maka yang terjadi adalah kenaikan cost of fund yang akan diikuti kenaikan tingkat pengangguran. Uda juga menyebut badai PHK ini bisa terhindar dengan cara peningkatan daya beli masyarakat, di mana konsumsi terus tumbuh, hanya saja dampaknya tidak begitu signifikan mengingat belanja masyarakat penerima bansos ini sangat terbatas.
Di sisi lain, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga mengaku kondisi perekonomian global saat ini memang sedang tidak baik-baik saja ya. Dan karena itu pemerintah akan melakukan penguatan pasar domestik, yaitu memperkuat daya beli yang bisa membantu menopang konsumsi dan ekonomi di dalam negeri. Pemerintah juga akan menyiapkan insentif yang tentunya akan diutamakan kepada industri yang punya multiplier efek tinggi seperti misalnya industri padat karya. Ya kita lihat saja ya apakah jurus-jurus yang diberikan oleh pemerintah ini mampu mengendalikan PHK yang terjadi di dalam negeri. Dan kalau kita lihat tadi memang angkanya tidak sedikit ya. Semoga saja para pekerja dan juga para pegawai yang di PHK ini mendapatkan pesangon dengan selayak-layaknya dan pemerintah segera mencarikan solusi seperti apa agar mereka dapat kembali bekerja.